Bagaimana ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang bernama Singa Fintech ya. Jadi Singa Pinjaman Uang Online. Jadi untuk aplikasi Singa ini tentunya di tahun 2025 ketika saat lebaran itu banyak banget ya teman-teman yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjol-pinjol yang resmi, karena mereka juga tentunya ketika semakin banyak kebutuhan untuk berbelanja, maka aplikasi pinjaman online pun sangat pesat sekali ya, yang download, yang menggunakan, yang meminjam. Nah, maka dari itu, apakah di sini ada DC lapangannya atau tidak? Bagus atau enggak ya, barbar atau enggak dalam segi penagihan yang di 2025 di aplikasi Singa Fintech ini. Oke, jadi untuk aplikasi Singa ini, kalau kalian lihat ya di ulasannya sendiri, jangan lihat bintang 5-nya aja ya, tapi lihat juga yang ngasih ulasan bintang 1, bintang 2. Kira-kira apa kendalanya di aplikasi ini sebelum kita download. Yang pasti di sini orang-orang yang sudah galbay ya, yang telat bayar, yang gagal bayar di aplikasi Singa ini, mengatakan jika aplikasi ini itu ada DC lapangannya. Ada orang yang menagih ke rumah. Tapi itu pun tidak semua, masih dikatakan DC lapangan dari aplikasi Singa ini masih random ya teman-teman. Sehingga sangat sulit ditebak di mana sajakah mereka berada. Kenapa dikatakan random? Ya karena itu tergantung dari nominal, tergantung dari kita dekat dengan kantornya atau tidak, kemudian juga tergantung dari respon kita. Tapi banyak yang mengatakan jika DC aplikasi Singa ini memang galak juga dalam melakukan penagihan. Tetapi tidak bisa kita memukul rata bahwasanya DC-nya ini dari aplikasi Singa galak semua. Enggak ya, biasanya hanya sebagian DC-nya saja. Dalam satu aplikasi itu DC-nya banyak juga teman-teman ya, tapi tidak semua baik, tidak semua galak. Pokoknya random juga dari sifat mereka. Nah, intinya kesimpulannya adalah ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang resmi OJK yang sudah tergabung dengan anggota AFVI, itu gak usah panik ya kalau gagal bayar pun. Karena adanya mereka, adanya OJK, adanya AFVI itu untuk melindungi kita ketika gagal bayar itu tidak terjadi masalah apa-apa ya. Jadi intinya jangan sampai kalian sewa-sewa joki karena itu banyak penipuan. Kemudian juga jangan sampai kalian panik gali lubang tutup lubang, pinjam uang untuk membayar sisa tagihan di galbay yang di pinjol yang galbay ya, seperti itu. Intinya kalau udah gak bisa bayar di satu aplikasi, udah jangan pinjam-pinjam ke yang lain buat ngebayar ya. Kalau udah nggak ada ya nggak ada. Biasanya aplikasi tersebut juga ketika melihat kita pasrah ya mereka nggak bisa maksa ya, karena kita juga ada perlindungan teman-teman ya, seperti itu. Nah, kira-kira pengalaman kalian yang gagal bayar di aplikasi Singa ini seperti apa penagihannya? Apakah barbar atau tidak? Dan didatangi DC atau tidak? Dan di daerah mana yang didatangi DC? Silahkan aja tulis di kolom komentar karena setiap pengalaman orang berbeda-beda ya. Biar tahu teman-teman yang lainnya, dan tentunya buat kalian yang mau nanya juga silahkan aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.